Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa, jumpa lagi dengan Ibu. Sekarang Ibu bahaskan soal pas ganjil 2021-2022, yaitu nomor 1 sampai 5. Oke. Mulai soal nomor 1. Bagaimana soalnya? Perhatikan soal berikut ini. Tentukan hasil dari negatif 5 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat negatif 4 dikurangi 9/7 pangkat negatif 2. Nah, bagaimana sih caranya kalau menjumpai soal seperti ini? Oke, para siswa, perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalian kalau ingin menghitung suatu perpangkatan, itu pangkat negatif harus dijadikan pangkat positif para siswa. Nah, di sini negatif 3 pangkat negatif 4 itu dijadikan pangkat positif sehingga menjadi 1 per negatif 4 pangkat 4. Demikian pula dengan 9/7 pangkat negatif 2 itu akan menjadi 7 pangkat 2 per 9 pangkat 2. Bagaimana caranya ini bisa terjadi? Bisa kalian lihat lagi YouTube yang telah Ibu berikan tentang pangkat negatif ya. Linknya Ibu bawa di deskripsi di bawah ini. Nah, selanjutnya pangkat-pangkat positif itu dihitung para siswa. Jadi min 5 pangkat 2 jadi 25. Kemudian 1 per min 3 pangkat 4 menjadi 1 per 81. Sedangkan 7 pangkat 2 per 9 pangkat 2 menjadi 49 pangkat per 81. Maaf ya, 49 per 81. Selanjutnya bagaimana langkah berikutnya adalah perkalian dua bilangan di depan ini, yaitu 25 kali 1 per 81 itu dihitung sehingga menjadi 25 per 81. Kemudian dikurangi 49 per 81. Nah, selanjutnya hasil akhirnya adalah negatif 24 per 81 ya. Dari mana 24? Yaitu dari 25 dikurangi 49. Nah, inilah jawaban soal nomor 1. Yang benar adalah min 24 per 81. Oke, selanjutnya Ibu bahaskan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Oke. Nah, soal nomor 2, bagaimana soalnya? Perhatikan para siswa, soalnya seperti ini. Nah, ini ada 3 pernyataan yang harus kalian uji ya. Kalian uji mana yang benar. Untuk pernyataan yang pertama, 4 pangkat 6 dibagi P pangkat 4 ya. P pangkat 6, maaf, P pangkat 6 dibagi P pangkat 2 itu nanti cara mengerjakannya adalah P pangkat 6 dikurangi 2 ya. Ingat ini ya. Nah, ini sama dengan P pangkat 4. Ini adalah pernyataan yang salah para siswa. Pernyataan yang pertama. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ruas kiri. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Coba. P pangkat 4 kali Q dalam kurung pangkat 3. Nah, ini P-nya dipangkatkan 3. Jadi nanti P pangkat 4 kali 3 ya. Jadi pangkatnya 4 kali 3 kemudian dikurangi 8. Kenapa dikurangi 8? Karena ada pembagian ya. Ingat, pada pembagian itu pangkatnya dikurangi, kemudian kali Q pangkat 3. Nah, ini kalau dihasilkan nanti hasilnya adalah P pangkat 4 kali Q pangkat 3. Ini adalah kalimat yang benar para siswa. Kenapa? Karena ruas kiri dengan ruas kanan itu sama hasilnya ya. Nah, sekarang pernyataan yang ketiga. Coba perhatikan, ini adalah pembagian perpangkatan. Ingat, pembagian perpangkatan itu pangkatnya dikurangi ya, sehingga nanti kalau mengerjakannya adalah P pangkat 10 dikurangi 6 dikurangi 3. Ini adalah ruas kiri. Nah, sekarang ruas kanan bagaimana? Ruas kanan sama para siswa, yaitu P pangkat 10 dikurangi 6 dikurangi 3. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka ini adalah pernyataan yang benar. Jadi dari ketiga pernyataan ini, pernyataan kedua dan ketiga yang benar. Maka jawabannya adalah yang C ya para siswa. Sekarang lanjut soal nomor 3. Yuk kita lihat soalnya seperti apa sih. Nah, ini soalnya disuruh menghitung para siswa ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya
1331 itu dijadikan bilangan berpangkat basis 11 ya, sehingga menjadi 11 pangkat 3. Demikian pula dengan 256. 256 itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 8, sedangkan 81 itu bisa dijadikan bilangan berpangkat basis 3 dengan 3 pangkat 4. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat dipangkatkan, maka caranya pangkatnya itu dikalikan para siswa. Jadi untuk pangkatnya 11 kan 3 pangkat 2/3 ya, maka 3 kali 2/3 adalah 2, jadi 11 pangkat 2. Yang kedua, suku kedua menjadi 2 pangkat 5. Caranya nanti dikalikan ya, 8 kali 5/8 ya. Kemudian suku yang ketiga adalah 3 pangkat 1 karena 4 kali 1/4 ya, sama dengan 1. Selanjutnya dihitung para siswa, 11 kuadrat itu 121. 2 pangkat 5 itu adalah 32 ya, dikalikan 3 ya. Nah, selanjutnya kalau ada operasi seperti ini, maka operasi perkalian didahulukan. Yang dihitung adalah ini ya, 32 dikalikan 3 itu dihitung dulu ya, sehingga hasilnya adalah 121 dikurangi 96. Dari mana 96? 96 adalah dari 32 dikalikan 3. Nah, selanjutnya ini lebih sederhana lagi, maka hasil akhirnya adalah 121 dikurangi 96. Hasilnya adalah 25 ya, yang benar itu. Oke. Lanjut para siswa ya, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, perhatikan soal nomor 4 seperti apa sih? Nah, ternyata soal nomor 4 juga disuruh menghitung para siswa ya. Di sini ada pembilang dan penyebut pecahan ya, masing-masing itu ada pangkat pecahannya ya. Sekali lagi, kalau ada soal seperti ini, maka harus dirubah bentuknya menjadi pangkat basis yang paling rendah ya. Seperti 64 itu dirubah menjadi 2 pangkat 6. Jadi pangkat basis 2 ya. Kemudian 32 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian 16 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, selanjutnya pangkat dengan pangkat ya, ini pangkatnya harus dikalikan para siswa ya. Nah, sebentar, ini yang 8 juga harus dirubah, yang 8 penyebutnya ya, 8 tuh dirubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita operasikan pangkat. Kalau dipangkatkan maka nanti pangkatnya dikalikan ya, jangan lupa ya, sehingga 2 pangkat 6 pangkat lagi 5/6 maka menjadi 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi menjadi 4/5 maka menjadi 2 pangkat 4 ya. Kemudian 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/2 ya, maka menjadi 2 pangkat 6. Nah, yang bawah 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3 sehingga hasilnya 2 pangkat 1 atau cukup ditulis 2 saja. Selanjutnya silakan dihitung ya. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 ya, ditambah 2 pangkat 4 hasilnya berapa? Yaitu 16. Lanjut dikurangi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Oke, kemudian per, jangan lupa pernya adalah per 2. Nah, selanjutnya pembilangnya itu dijumlah ya, dihasilkan ya. 32 ditambah 16 dikurangi 64 itu dihitung ya. Hasilnya adalah negatif 16 per 2 hasilnya ya. Jadi negatif 16 per 2. Selanjutnya negatif 16 per 2 atau negatif 16 dibagi 2 itu hasilnya adalah negatif 8. Maka soal yang nomor 4 ini hasilnya adalah negatif 8 para siswa. Oke, mudah ya? Mudah bukan ya? Nah, mudah. Nah, sekarang lanjut soal yang nomor 5. Oke, soal nomor 5, kamu lihat soalnya bagaimana. Nah, ini ada tabel para siswa, tabel jari-jari planet ya. Ini ada
Bumi, ada Jupiter, Mars, Merkurius, Neptunus, Saturnus, Uranus, dan Venus. Masing-masing jari-jari ini disajikan dalam notasi ilmiah. Nah, ini perlu kalian uraikan dari notasi ilmiah menjadi bilangan biasa ya. Caranya seperti yang sudah Ibu sampaikan ya. Untuk lebih jelasnya kalian simak kembali video yang pernah Ibu buat tentang notasi ilmiah. Ibu sertakan dalam deskripsi di bawah ini ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini para siswa ya. Bumi 6380, Jupiter 71500, Mars 3400, Merkurius 2440 dan seterusnya sampai Venus ya. Venus itu adalah 6050 ya, 6050. Nah, selanjutnya pernyataan 1 2 3 4 kamu baca ya. Pernyataan 1, apakah jari-jari planet Uranus itu lebih besar daripada jari-jari planet Venus? Nah, ini kamu lihat ternyata memang iya ya, 25600 itu lebih besar daripada 6050. Nah, ini pernyataan yang benar berarti ya. Sekarang pernyataan yang kedua. Oh, ternyata pernyataan yang kedua itu salah setelah dimasukkan angkanya ya. Masa 3400 lebih dari 24800, kan ini adalah pernyataan yang salah, maka jangan dipilih. Kemudian yang nomor 3 itu selisih ya. Selisihnya kamu hitung, dikurangi ya, bilangan besar dikurangi bilangan kecil ya. 6050 dikurangi 2440. Hasilnya 3610. Ini adalah pernyataan yang salah karena di pernyataannya itu 400 km. Berarti ini salah. Kemudian pernyataan yang keempat itu adalah pernyataan yang benar. Ternyata memang selisihnya itu 11.200. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 4 yang benar. Demikian para siswa, semoga bermanfaat dan nantikan pembahasan nomor berikutnya pada video berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.